Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu man laysa laka bi'ilmun inafsa'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala aidan a'maru ummati baina sittina ila sab'in wa aqulhum may yajid dzalik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdurrahman yang terhormat dan para pengurus pengajian Ahad pagi IKADI Kediri beserta para jamaah yang setia di Ahad pagi, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Tidak lupa para pendengar di seantero dunia, karena setelah ini diupload di YouTube. Ini pengajian yang sangat luar biasa, dari kota Kediri menjelajah dunia, saudara ya. Karena teman-teman yang di luar negeri banyak bisa mengakses dan dia bisa menikmati pengajian Ahad pagi. Insya Allah pahalanya para pengurus ini bisa langgeng sampai kiamat. Hari ini kita akan wayangan ya, boleh? Ternyata orang Kediri masih suka wayang. Saya tadi malam bermalam di Kediri, itu ada 3 stasiun yang menyiarkan wayang kulit secara langsung. Jadi orang Kediri kok jam seneng ya. Dan alhamdulillah sampai jam 6 belum selesai. Nah, itu yang saya tidak senang. Berarti nggak ada yang sholat subuh tadi Nayoko ya. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, sudah siap kita untuk sharing? Sudah siap untuk pengajian? Baik, santai saja ya. Yang tidak sempat mencatat, nanti materi saya download, saya copy untuk panitia ya. Jadi copy di sini. Judulnya adalah amal investatif. Judulnya tadi tidak kelihatan Ibu ya, karena backgroundnya putih ya. Karena Kediri banyak yang merah. Amal investatif, oke? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat 12. Artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kita besok ini akan diaudit oleh Allah tentang apa yang kita tinggalkan, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, mari kita mulai. Bismillah, latar belakang. Ada judul, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, simpulan, implikasi. Wah, begitulah kuliah S2 di IKADI Kediri. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, judul kita tadi adalah amal investatif. Kenapa kita harus mempersiapkan amal yang bersifat investatif? Karena inilah Bapak Ibu, lihat tayangan yang berikut itu. Anaknya terbang jadi kado pocong, saudara.
ternyata semuanya berakhir di kuburan Ngadisimo. Jadi tidak tahu ya Bapak Ibu ya, ternyata perjalanan kita ini nggak terasa, lahir, remaja, dewasa, matang, kemudian tua, dan akhirnya harus kembali ke kuburan juga. Nah, saudara, apa artinya? Inilah sebetulnya kehidupan kita itu. Kehidupan kita ini tidak terasa. Dulu kita masih anak-anak, dulu kita sudah mulai remaja, kita sekarang ada yang SMA, ada yang sudah menikah, ada yang sudah 50 ke atas, dan ini adalah sudah 69 lebih 11 bulan, saudara. Ya, jadi sahabat-sahabat yang terhormat, usia kita itu memang ternyata usia kita tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya. Seperti contoh Nabi Nuh misalnya, usianya umatnya hampir 1000 tahunan. Umatnya Nabi Ibrahim lebih kurang adalah 300 tahunan. Umatnya Rasulullah berapa Bapak Ibu? Ya. Akmaru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aquluhu mayyajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang di atas itu. Jadi orang disebut tua itu kalau sudah 60 tahun ke atas. Hari ini yang usianya di atas 70, Ibu ya, Ibu berapa? 72. Itu sudah kebanyakan, Bu. Dicintai Allah. Amin. Hanya dua kata Al-Quran orang yang dipanjangkan usianya. Satu adalah orang yang sangat bertakwa, yang kedua adalah orang yang sangat banyak maksiatnya. Jadi dua itu, mudah-mudahan kita adalah usia yang panjang dan banyak amalnya. Amin Allahumma amin. Jadi usia kita itu segitu itulah, 60 sampai 70. Kalau menurut angka harapan hidup Biro Pusat Statistik Jawa Tengah, angka harapan hidup orang Jawa Tengah itu 69 tahun. Artinya apa? Artinya orang Jawa Tengah itu harus mati di usia 69 tahun. Jadi kalau ada orang Jawa Tengah yang usianya sudah 68 lebih 11 bulan, itu segera menyelesaikan urusan koperasi dan lain-lain. Harus segera minta maaf. Kenapa? Jatahnya tinggal 1 bulan. Kalau Jawa Timur kayaknya 70-an. Kebetulan saya Jawa Timur, jadi ya melok 70 aku. Jadi itulah usia kita menurut Rasulullah, 60 sampai 70. Jadi kalau sudah di usia itu, kita harus mengakselerasi, mempercepat, memperbanyak kuantitas, jumlah dan kualitas mutu amal ibadah kita. Bapak Ibu, ini adalah hasil hitung-hitungan komputer tentang kalau misalnya kita itu hanya dijatah 65 tahun. Kalau 70 mungkin terlalu percaya diri, kalau 60 mungkin terlalu rendah diri. Ya, ini kita hitung 65 kira-kira gitulah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira adakah ini usia sekarang, ini sisa umur dalam tahun, ini sisa umur dalam hari, ini sisa umur dalam jam. Nanti bisa dihitung kalendernya, kira-kira geblake kapan. Nah, ada begitu ya. Ini kayaknya yang antara 21 sampai 36 sedikit yang hadir ya. Iya, karena memang usia-usia ini dia terlalu percaya diri, matinya masih lama. Makanya sulit datang pengajian, saudara. Ya. Biasanya yang banyak itu yang kedua ini, mulai 38 sampai 54. Nuwun sewu yang 40 tahun, wonten?
Coba yang 40 tahun mana? Kayaknya nggak ada. Oh, cuman 3 orang. Ya. Lainnya mungkin masih 20-an. Kalau kita usia kita ini 40 tahun saja, ya, 40 tahun. Itu berarti sisa umur dalam hitungan tahun masih berapa, Bapak Ibu? 25 tahun. Jadi masih ikut pilek 5 kali. Dan ini biasanya terlalu pede ini ya. Makanya life begin at 40. Hidup itu dimulai usia 40 tahun. Nah, kalau misalkan kalau 50 wonten nggih. Para pendengar yang sudah 50 tahun, ini berita gembira. Panjenengan masih punya sisa 15 tahun. Ya. 3 kali ikut pilkada. Kemudian hitungan dalam hari masih 5.475 hari. Lumayan ya, gojing punjul sedikit ya. 54 tahun berarti masih atau tinggal 11 tahun. Masih lama ya. Kayaknya yang terakhir ini yang banyak antriannya. Mari kita lihat. Nah, yang 60 tahun berarti persis pilkada tahun depan ya, setelah nyoblos mungkin itulah hari-hari terakhirnya ya, nyoblos yang benar supaya dapat presiden ya, anggota legislatif yang benar dan baik gitu ya, karena sekarang agak susah cari anggota wakil kita yang baik, kecuali dari Kediri baik-baik, amin. Kalau dari Solo begitu kalah sumbangan masjid diminta lagi. Nah, itulah kreatifnya orang Solo, Ibu-ibu ya. Kediri kayaknya tertular ya. Dan ada yang hebat, terpilih tetap diminta. Wah, itu lebih kreatif ya. Kenapa? Karena masjid ini disumbang memilih. Masjid yang satu disumbang tidak ada yang memilih, maka dimintalah yang tidak memilih itu. Jadi begitu transaksionalnya sebagian besar wakil-wakil rakyat itu. Mudah-mudahan dapat petunjuk mereka. Amin. Sekarang yang nyalon dengan yang jadi dengan yang tidak jadi itu saat ini masih sama-sama stresnya, saudara ya. Yang tidak jadi jelas stresnya sangat tinggi ya. Datanglah beberapa anggota dewan, kebetulan saya itu melatih hampir seluruh anggota dewan se-Indonesia. Ya Allah, mereka di akhir-akhir masa jabatan itu galau.com, saudara ya, galau sekali. Sudah, kemana Pak nanti kalau saya nggak terpilih? Oh ya, Bapak harus siapkan ini ya, pokoknya jangan sampai meninggal dulu setelah tidak terpilih ya. Siapkan sekarang apa yang harus Anda lakukan ya. Ada pimpinan pondok pesantren, padahal pimpinan pondok pesantren nih, sudah Ustadz saya benar-benar sedih Ustadz sekarang. Kenapa? Saya nggak terpilih, saya harus bagaimana, utang masih banyak, kemudian saya merasa kurang terhormat di mata masyarakat, tagihan datang terus. Oh, saya bilang kalau perlu jual ginjal saja ya, kayak ada kan ya itu. Jadi dan ditutup oleh Pak Dahlan Iskan malah. Nah, jadi kalau caranya gitu saja, tawarkan ginjalnya, siapa tahu ditutup oleh orang-orang hebat. Kalau tidak, nasib saudara ya. Oke, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Yang 64 tahun itu berarti masa kita adalah tinggal 1 tahun. Kalau 64 lebih 11 bulan berarti berapa, Bu? Tinggal 30 hari ya. Nanti tapi nggak usah takut ibu-ibu, kalau sudah jadi ahli pengajian, kematian itu adalah nikmat. Yang takut mati adalah orang yang ahli maksiat, saudara. Itu kalau mati pasti takut. Tapi kalau jamaah pengajian kita sudah biasa dekat sama Allah, nggak apa-apa, karena di alam barzah itu nikmat bagi orang yang bertakwa, tapi sengsara bagi orang yang tidak bertakwa atau hidup penuh dengan maksiat ya. Baca bukunya Pak Quraish Shihab, judulnya adalah Kematian Itu Nikmat. Tapi kalau bisa saya matinya belakang ya. Kalau Bapak Ibu ngersakkan rumiyin, monggo kula benjang kira-kira gitu ya. Ya.
biar kayak ibu ya, ya bisa 72 tahun. Saya sudah janjian sama istri, Umi, kalau toh Allah harus memanggil, sebaiknya mudah-mudahan Abi yang dipanggil lebih dulu, Umi yang belakangan. Kenapa? Nggak kuat saya kalau harus ditinggal Umi duluan, karena harus bersama dengan 4 orang gadis-gadis. Laki-laki itu paling berat urusan yang sifatnya praktis-praktis di rumah, betul ya Pak ya? Ya. Loh ya jangan gitu tuh Bi. Ya nanti saya umur 70 meninggal, Umi 71 pas mendak pisan sama nyusul lah. Jadi aja suwe-suwe lah ngenteni gitu kan ya. Abi bisa aja ya. Bapak Ibu yang terhormat ya. Jadi di usia yang singkat ini kita harus menyiapkan satu amal yang usia manfaatnya itu harus lebih panjang daripada usia kita. Walaupun kita sudah hancur dengan tanah, urung metu tuh gimana? Di usia yang singkat ini kita harus menyiapkan amal yang usia manfaatnya harus lebih panjang daripada usia kita. Walaupun kita sudah hancur dengan tanah, tetapi pahala kita tetap mengalir sampai kiamat. Itulah yang saya sebut dengan amal investatif. Oke? Untuk itu Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, ikutilah setelah yang satu ini. Pertanyaannya adalah, apakah sesungguhnya amal investatif itu, dan apa saja yang termasuk amal investatif itu? Itulah kajian kita pagi hari ini. Insya Allah berakhir jam berapa? Jam 7. Kalau jam 7 berarti kurang 20 menit saudara ya. Insya Allah setengah 8 ya. Baik ya, mudah-mudahan selesai materi ini ya. Pembahasan ya. Apa sih sebetulnya amal investatif itu? Amal investatif itu adalah sama dengan amal jariah. Jadi kalau judulnya amal jariah gitu sudah biasa Pak. Tapi kalau investatif wirodo opo to janjane investatif keren gitu lah ya. Nah, sama jamaah IKD harus keren gitu ya. Nah, jariah artinya mengalir. Jadi amal investatif atau amal jariah adalah amal yang mempunyai dampak mengalirkan manfaat atau mengalirkan pahala. Itulah amal investatif atau amal jariah. Nah, sekarang apa saja yang termasuk amal yang bersifat investatif atau jariah itu? Bapak Ibu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini ya. Rasulullah bersabda, sudah biasa kan hadis ini? Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathati, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Sahih Muslim juz 3 halaman 1255 menurut Maktabah Samilah. Artinya, apabila mati seorang manusia, putuslah atas amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Hadis ini masih sangat global Bapak Ibu. Ini ada hadis yang menjelaskan lebih rinci atau lebih detail. Mari kita lihat hadis yang berikut ini. Inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanatihi ba'da mautihi ilman alamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa musafan warathahu au masjidan banahu au baitan libni sabil banahu au nahron ajrahu au shadaqatan akhrajaha min mali fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 88. Apa artinya? Mari kita lihat sama-sama. Sesungguhnya pahala
Dan kebaikan orang mukmin yang masih terbawa setelah mati adalah satu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Hebat ya, Allah dan Rasulnya memberikan peluang-peluang kepada hambanya untuk memilih mana kira-kira amal jariah yang sesuai dengan potensi dirinya, karena tidak semua orang memiliki semuanya, betul ya? Iya. Yang kedua, wawalatan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, au mushafan warathahu, mushaf yang diwariskan. 4, masjid yang dibangunnya. 5, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil atau para musafir yang kehilangan bekal atau kehabisan bekal. 6, membangun sungai atau saluran irigasi atau sumur yang dialirkan untuk kemaslahatan orang banyak. 7, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya sedang dia dalam keadaan sehat dan semasa hidupnya. Semuanya itu akan mengalir baginya setelah meninggal dunia. Bapak Ibu, sambil bermuhasabah, mulat sariro hangrosowani, dari sekian banyak itu kira-kira mana saja yang kira-kira menjadi andalan amal kita? Sebab kalau kita tidak punya amal-amal yang bersifat jariah, itu surganya untuk jalur undangan atau PMDK itu terlalu lama. Ya, naik surga tapi kelasnya adalah kelas super ekonomi ya, sudah ekonomi pakai super, saudara. Makanya yuk kita berbagi, kita sharing, kita discuss, kita bermuhasabah, introspeksi, menyiapkan amal jariah atau amal investatif bersama keluarga kita. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, yang termasuk amal jariah atau amal investatif adalah ilman alamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Mari kita lihat. Ini adalah tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Tobari. Inilah tafsir bil ma'thur yang pertama, yang akhirnya menjadi rujukan para mufasir besar tingkat dunia. Usia kitab tafsir ini sudah lebih kurang 1300 tahun. Mungkin Imam Tobari sudah hancur dengan tanah, tetapi insya Allah pahalanya mengalir sampai kiamat kelak. Dan saya yakin beliau surganya jalur PMDK, saudara. Amin Allahumma amin. Coba bayangkan, begitu membuka kitab tafsirnya, membacanya saja pahalanya sudah mengalir kepada beliau, apalagi mempraktekannya double pahalanya. Itulah Imam Tobari. Beliau setiap hari habis sholat duhur menulis tafsir ini, dan setiap hari beliau berhasil menulis dengan tangan, karena dulu belum ada gadget, belum ada laptop, itu 40 halaman, saudara. Bayangkan, menulis saja 40 halaman. Kita membaca saja tidak pernah 40 halaman. Kalau nonton film 1,5 jam tanpa berkedip kuat, ini berarti apa? Beliau berarti punya rohul jihad yang sadar sejak awal ingin meninggalkan amal jariah atau amal investatif sebagai lahan untuk menghadap Allah, jalur undangan atau PMDK itu. Subhanallah ya. Jadi benar, kalau anak-anak kita sekolahkan ingin menjadi mufasir besar, kita sekolahkan di pondok-pondok tahfidz Al-Quran, karena hampir semua mufasir pasti hafal Quran 30 juz. Kalau kita rata-rata juz 30, lumayan, sudah sama-sama 30-nya, saudara ya. Tafsir Al-Azhar ini karangan siapa? Ini siapa Bapak Ibu? Profesor Dr.
Buya Hamka. Buya Hamka sudah meninggal atau masih hidup? Ya, Buya Hamka fisiknya sudah meninggal, tetapi Buya Hamka tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena beliau meninggalkan hasil karya yang usianya lebih panjang daripada usia beliau sendiri. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Kuala Lumpur, berkunjung ke Singapura dan sebagian di kota Filipina, Bapak Ibu akan mendapati kitab-kitab Buya Hamka bertebaran di sana. Subhanallah. Dan kitab ini ditulis oleh Buya Hamka ketika beliau berada di dalam penjara. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan untuk menulis buku tidak harus masuk penjara lebih dahulu. Oke, inilah namanya satu hasil karya yang usia manfaatnya lebih panjang daripada usia kita. Sekarang Kisino pun berlomba untuk apa? Menulis buku. Makanya baru belajar bahasa, baru belajar bahasa ini, karena dengan belajar bahasa itu kita bisa membuka jendela dunia dan memudahkan kita untuk meninggalkan hasil karya. Mungkin hasil karya yang saat ini dibutuhkan orang Indonesia bukan menulis kitab tafsir yang legendaris seperti itu, tetapi kita membuat satu buku yang bersifat tematik, konseptual, dan operasional. Jadi semua apa yang tulis menyelesaikan masalah-masalah di tempat kita tulis berdasarkan masalah yang ada, kemudian kita lakukan sedikit riset, kemudian menjadi kalau orang membaca, oh begini ya, berarti saya harus begini. Jadi seperti itulah ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu nanti kapan-kapan deh undang Kiseno secara khusus. Sudah saya siapkan seluruh software yang paling lengkap di Indonesia saat ini. Untuk apa? Untuk memudahkan umat Islam itu menuliskan hasil karya. Software-software itu sudah jadi 1-2 DVD yang Bapak Ibu nanti bisa copy, install di laptop. Insya Allah tentang dalil-dalil semuanya akan mudah untuk bisa didapatkan, baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Oke, itulah pentingnya meninggalkan hasil karya itu. Saya kira Bapak Ibu pasti kenal dengan orang ini. Kenal? Iya, beliau ini orang Ngadisimo, saudara. Ya, orang mana? Makassar. Saya membaca kata pengantar beliau saja di dalam kitabnya Membumikan Al-Quran yang jilid 2. Baru membaca pengantar dari beliau, kita bisa menangis berdarah-darah, saudara. Betapa tidak, ini adalah anak yang sangat luar biasa dulu. Beliau ini SMA-nya sudah di Kairo, sampai S3-nya di Kairo, berarti berapa tahun sudah berpisah dengan orang tuanya. Dan hasilnya subhanallah, ini tafsir yang renyah, yang enak dibaca. Kalau kita bingung tentang sesuatu, tinggal membuka pandangan beliau. Dan ini adalah mufassir Asia Tenggara saat ini yang dimiliki oleh orang Indonesia. Pak Quraisy ini tafsirnya belum meninggal saja sudah bestseller, saudara. Bestseller itu laku keras, apalagi kalau besok sudah meninggal dunia, pasti semakin dicari tulisan itu. Jadi hebatnya orang itu kalau sudah meninggal dunia, kebaikannya semakin terungkap dan kejelekannya semakin hilang. Begitulah, saudara. Maka kita hari ini harus meninggalkan sesuatu yang bagus biar besok dikenang oleh terutama keluarga kita. Sekarang kan kita merasakan ketika orang tua kita tidak ada, tanya, "Dhisik bapak piye ya? Dhisik ibu piye ya?" Pasane ke. "Oh, ndak bapak ingin iki lho." Oh iya ya bener ya, bapak ini ngajari ngokai wit rambutan iki ya amaljariyah jebule. Dulu kita protes-protes, setelah kita tua baru tahu bahwa bapak ini orang hebat. Kita kan baru nyadar itu setelah beliau tiada. Kalau seseorang itu telah tiada, cinta kita itu semakin tumbuh subur, Pak. Ya. Makanya tapi yang baik jangan menunggu meninggal dulu, cinta kita harus tumbuh mulai sekarang. Amin Allahumma amin. Ya, inilah Pak Quraisy Shihab. Beliau ini sangat luar biasa, ya.
Apalagi ya, yang kedua, termasuk amal investatif atau amal jariah yang kedua adalah wawalatan solihan tarokahu, yaitu anak soleh yang ditinggalkan. Bapak Ibu masih ingat kan dua tokoh ini? Yang sebelah kiri siapa? Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Siapa pendiri Muhammadiyah? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya yakin beliau ini berdua surganya PMDK, Pak, tanpa tes, langsung insya Allah. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini pendidikan dan rumah sakitnya terbesar di dunia, saudara. Tidak ada yang melawan hebat dan besarnya Muhammadiyah. Itulah. Dan sekarang berapa banyak orang yang bisa hidup dari hasil karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah sahabatnya, teman kuliah, teman di Saudi. Siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama Dungdeng ini, saudara. Dungdeng itu apa ya? Ya top markotop. Bukan ulama dingdong, saudara. Ya. Beliau ini subhanallah, NU itu pesantrennya, jamiahnya terbesar di dunia. Tidak ada yang melawan besarnya dan hebatnya Nahdlatul Ulama, hasil besutan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Harusnya Indonesia itu dipimpin oleh minimal dua organisasi besar sebagai pendepannya, saudara. Kita mimpi di sini. Kita mimpi. Kenapa? Indonesia untuk melakukan perubahan tidak mungkin meninggalkan dua organisasi besar ini. Kedua-duanya ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berbeda cuman masalah yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu masalah yang bersifat cabang-cabang itu. Yang pokoknya sama, Quran hadisnya sama, cara mengambil ijtihad ya sama, hanya berbeda sudut pandang yang kecil-kecil saja. Paling cuma masalah kunut, atahiyat, jedul pertama apa tengah-tengah, cuma begitu-begitu saja. Ya pertama juga boleh, pakai gerakan juga oke, digoyang sedikit juga boleh, gitu kan. Yang penting tidak melumah, saudara. Nah, sudah gitu aja. Pokoknya selama tidak melumah ini tidak bid'ah, saudara ya. Kalau begini sudah bid'ah dhalalah ini. Ya. Kenapa tidak ada contohnya? Udah gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, no problem. Itu sudah perbedaan pendapat sejak zaman sahabat sudah terjadi. Sejak zaman ulama salaf sudah terjadi. Jadi apa? Orang NU Muhammadiyah tetap harus rukun karena sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Makanya Pak Seno ini ya sudahlah, saya Nahdlatul Muhammadiyah saja. Yes. NU ya, Muhammadiyah boleh kira-kira gitu ya. Kenapa? Kenapa? Yang beda hanya masalah yang bersifat furu'iyah saja. Ya. Mertua saya ini Kiai NU, saudara. Jadi kalau ke sana ya saya harus menyesuaikan beliau. Ya. Suruh ngimami subuh harus kunut, saudara. Kalau tidak kunut, anaknya bisa diambil lagi. Ya. Begitulah dulu Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita ketika beliau silaturahmi ke tempatnya Imam Hanafi, ya, ke murid-muridnya Imam Hanafi, beliau disuruh jadi imam. Imam Syafi'i ketika subuh itu beliau tidak kunut, padahal Imam Syafi'i ijtihadnya kunut adalah sunnah muakkad. Kaget, loh, jamaah sudah siap-siap kunut malah tidak kunut, saudara. Sebaliknya muridnya Imam Abu Hanifah ketika berdandang ke tempatnya Imam Syafi'i disuruh jadi imam sholat subuh, beliau malah kunut. Kaget, ora kunut rek, tenang bae. Jebule Allahumma dini fiman hadait. Wah, kecelek kabeh. Padha ora wedo ya. Harusnya kita seperti di Mekah gitu lah ya. Apa? Subuh enggak kunut, enggak ada kok. Imam sudah sujud, makmum masih Allahumma dini, enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada, semuanya tertib. Ya. Jumat adanya 2 kali. Yang lainnya juga manut. Itulah namanya perbedaan furu'iyah.
yang kita harus mulai dewasa. Ya, jangan hanya masalah yang bersifat furu' menjadi congkrah. Itu ya. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, jadi yang enak-enak saja kalau sudah furu'iyah itu. Nah, kecuali kalau Quran diubah itu masalah lain, Saudara. Oh, babi itu halal. Wah, kalau ini sudah beda nya, Saudara ini, ya. Oh, kalau dagingnya haram, kalau tengklengnya halal. Tidak bisa, Saudara. Yang halal itu, yang pasti halal itu yang dijelaskan sama Quran dan sunnah yang sahih. Kita ikuti saja. Berbeda dengan itu bukan ahlus sunnah, Saudara. Ngerti ya? Ya, nah, hidup di Kediri saya kira penak, dan saya pulang kampung, alhamdulillah ada tetangga yang dulu tidak pernah tahlilan sudah ikut tahlilan. Oh bagus. Kok sama di tahlilan? Ya Pak gak penak. Nah, salah iki urusannya gak penak iki salah iki. Ning ya ora apa-apa gitu. Ya apa-apa iki jebule entuk. Oh iya sudah enggak apa-apa. Mendoakan kan boleh, oh boleh. Mendoakan itu sendiri boleh, berjamaah boleh. Jadi itulah mendoakan. Yang penting yang mendoakan mukmin kepada mukmin pasti sampai. Makanya Bapak Ibu kalau tahlilan sebaiknya yang diundang adalah orang-orang mukmin yang kualitas imannya bagus supaya doanya nyampe. Kalau nggak pernah sholat diundang, ya kita hanya dapat sodakohnya karena berkatnya, Saudara. Ya, kenapa? Doanya tidak sampai. Kenapa? Tidak taat. Gitu kan, doa yang sampai adalah yang taat. Lah ngoten niku dipun tampi napa mboten to Pak? Ndongaken tiyang sedo niku dipun tampi. Kok Ustaz pirsa? Sebab ora dibalekke ngoten mawon ya. Ya ora sangel-angel pokoke ya. Padha raruwe Pak kok. Nah, anggo diperintahke Quran ngene ikuti gitu saja loh Pak. Penak to nggih? Penak kira gitu ya. Nah, inilah anak soleh. Betapa bahagianya orang tuanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Subhanallah, sangat luar biasa. Orang tuanya pasti ikut amal anak-anaknya. Jadi besok akan banyak orang yang orang tuanya biasa-biasa saja, gara-gara anaknya itu adalah yang soleh solihah, orang tuanya masuk surga karena amalan anak-anaknya. Kenapa kok begitu? Mari kita lihat nanti ya. Anak soleh, siapakah anak soleh itu? Anak soleh, soleh dari kata soluha. Soluha itu artinya bermanfaat atau sesuai. Di dalam Al-Quran kata soleh, soluha itu selalu dihadapkan dengan kata fasada. Fasada artinya apa? Kerusakan. Jadi anak yang soleh adalah anak yang kedatangannya membuat sesuatu yang rusak menjadi baik, atau sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Itulah anak yang soleh atau solihah. Kampung ini biasanya rata enak pengajian. Bosok ketemu bocah iki lho. Wah, lulusan pondok iki bisa ning kampung kono ki wong-wong gelem melu pengajian. Itu berarti anak itu soleh atau solihah. Dulu kemaksiatan begitu banyaknya, begitu datang jamaah IKD yang ada di tempat itu, kemaksiatan menjadi terhenti. Itu namanya anak yang soleh. Gitu hadirin. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah soleh atau belum, atau baru solehnya personal, Saudara? Ya, hadirin yang terhormat, ya. Kenapa kita harus melahirkan anak yang soleh? Sebab kata Rasulullah, inna min atyabi ma'akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbih. Sesungguhnya makanan terbaik bagi seorang adalah dari usahanya sendiri, dan anaknya adalah termasuk hasil usahanya. Nah, jadi anak-anak kita ini adalah investasi, dia jariah kita. Kenapa? Karena kalau anak kita berbuat amal baik, yang dapat amal tidak hanya dia sendiri, tetapi juga orang tuanya, juga gurunya. Kenapa? Karena anak ini adalah hasil usaha orang tuanya, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wah, ini aku didik tenanan kok, entek-entekan apa-apa. Orang duit ya diutang-utangke. Begitulah orang tua. Apa yang tidak dikorbankan oleh orang tua untuk anaknya, semua dikorbankan untuk anaknya. Kita mungkin diperintah orang lain bisa marah, tapi pernahkah kita marah ketika diminta
tolong oleh anak kita, kita senang. Kalau anak tidak pernah minta tolong, kita harus sedih, saudara. Anakku ki tresno opo ora peduli lagi. Sekarang ini yang sudah anak-anaknya sudah pada pergi meninggalkan rumah, terasakan Bapak ya rasa rindu itu. Ada usia-usia namanya golden time, usia emas yang harus kita bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau kebetulan Bapak Ibu masih bersama-sama di usia TK, SD, SMP, SMA, disuruh antar jemput, harus mau. Kalau saya sekarang sedang royoan dengan nyonya untuk apa? Royoan mengantar dan menjemput. Karena setelah nanti dewasa, dia sudah sulit untuk diantar dan dijemput. Betul apa enggak? Ya. Yang sudah SMA itu sudah beda dengan yang ketika dia di SMP. Yang mahasiswa sekarang kalau salaman hanya cium tangan, dicium pipinya, diberikan adalah kepalanya. Nah, kenapa sayang dicium abi kok enggak mau? Malu bi, udah gede kok. Gitu kan. Apalagi kalau di kampus dicium, waduh, katanya bisa jatuh martabatnya, turun pasarannya. Enggak, oh abi mesti gitu. Tapi kalau 100.000 mau. Jadi anak sekarang ini hebat. Yang SMA, SMP, yang SD baru bisa gitu-gitu kan. Nanti kalau sudah SMP dia sudah berubah lagi. Kita akan kehilangan kesempatan di usia-usia emas itu. Maka Bapak Ibu dan pendengar yang terhormat, kalau anaknya minta diantar sekolah, diantar ini, kita kebetulan pas tidak ada acara, antarkanlah. Karena itulah usia emas kita. Saya senang berkaca dengan Profesor Dr. Dindin Hafifuddin. Kenal ya Bapak Ibu ya? Bersolah pokoknya. Beliau ini yang hebat apa Bapak? Beliau ini orang yang sangat sibuk. Tetapi hebatnya ketika urusan anaknya tidak pernah diwakilkan oleh kepada siapapun. Sudahlah. Dari situ saya jam berbesmili, iya ya. Beliau yang super sibuk di Jakarta seperti itu, beliau tidak pernah mewakilkan kepada orang lain ketika acara-acara anaknya. Acara pengajian yang sederhana saja beliau datang, apalagi saat mengambil rapot, saat wisuda, beliau selalu menghadirkan diri bersama istrinya kalau bisa untuk mendatangi acara anaknya. Bapak Ibu yang jarang-jarang mengantar dan mendatangi gara-gara sibuk, nanti kita akan ngunduh woeng pakerti. Anak-anak akan merasa tidak diperhatikan. Apalagi sekarang ada dunia motivasi ketika mau ujian dan sebagainya, menghadirkan orang tuanya. Kalau bisa hadirlah berdua, minimal salah satunya. Karena pada saat anak-anak diminta untuk minta doa kepada orang tuanya, mereka yang tidak hadir orang tuanya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Saya tanya, papa mama datang? Enggak, katanya mama tadi ada acara di mall kok Ustadz. Oh iya, beliau itu sedang membelikan sesuatu hadiah untuk kamu nanti. Kali, tapi itu tiap hari, nggak tahu nih mama pekerjaannya kayak gitu-gitu terus. Kita mah di rumah malah jarang ketemu. Kayaknya malah nyaman deh sekarang tanpa mama, bisa bebas mati kowe. Gitu kan? Jadi seperti itu. Ini udah, mereka harus kita dampingi. Kenapa? Anak itu adalah investasi, Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia. Ini deh potensi anak. Anak kita ini punya potensi paling tidak 3. Yang pertama, sebagai penyejuk pandangan kita, sebagai qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini potensi anak kita, Bapak Ibu. Dia bisa menjadi penyejuk pandangan kita. Kalau punya anak seperti Bapak Ibu gini, orang tua kita bahagia sekali. Hari ini pun orang tua kita yang sudah wafat, beliau bahagia, Ibu. Kenapa? Karena putra putrinya pada sedang ngaji di Masjid Baitur Rahmah Kediri. Di alam barzahnya beliau dibangunkan oleh Allah setiap pagi
dan setiap petang beliau pasti mengetahui kondisi anak-anaknya yang sedang beramal soleh. Oh alah lain do upama entuk aku jedul meneh. Mong pengen ngerangkul kowe, matur nuwun yen amal-amalmu kuwi ya mlebu nang nggon aku nduk le. Ora ngira lho, kowe dhisik iki senengane otok kok ya dadi wong apik. Ya. Senang ya Allah, bahagia. Nah, sematur nuwun ya le, alhamdulillah. Ngerti ya yen saiki amal-amalmu kabeh kuwi ngenteng-entengi siksane wong tuamu ing alam barzah kene. Karena Rasulullah menggambarkan orang yang mati itu tahu kondisi yang hidup. Yang hidup jelas tidak tahu kondisi yang mati. Kalau tidak percaya, besok kita buktikan. Nah, itu kan kalau sudah panjenengan sedo lebih dulu, nanti tolong saya di SMS ya. Seperti itulah hadirin orang tua kita. Jadi apa? Jangan dikira orang tua kita itu mati secara keseluruhan. Beliau walaupun wafat jasadnya, tapi rohnya berada di alam barzah. Barzah itu artinya dinding pemisah antara alam dunia dengan alam akhir. Dibangunkan oleh Allah setiap pagi dan petang, kata Rasulullah. Beliau tahu, insya Allah tahu amal-amal kita. Biar lele, wayan tahajud ngono kuwi kuburane pakmu kaya biar padang trawangan, katihanggane wong wanci pangklong kapapak obor sewu. Seperti orang yang berjalan di waji gelap dijemput dengan obor 1000 padang trawangan. Bahagianya orang tua kita. Ya, Kiseno itu mau dakwah kemana-mana itu salah satunya motivasi adalah ingin berbakti kepada ayah dan ibu, terutama birrul walidain, karena pengorbanan beliau. Sudahlah, Bapak tahu sendiri kan, orang desa itu kan tahu sendiri gitu, pekerjaannya hanya petani pedagang di sana sudah. Dan kalau teringat kisah-kisah orang tua yang diceritakan oleh orang lain, kita bisa berdarah-darah. Suatu saat saya pulang mengantarkan pembantu yang ada di Ngurah, ketemu dengan sahabatnya bapak saya, seorang Tionghoa, sebutannya Pak Kecil. Dia bilang, "Sik, kowe iki anake kowe wong ndi le?" "Wong ndi Mas?" Nah, yang Bolowono. "Weh, Bolowono anake sapa?" "Imam Durya." "Loh, bapakmu iki kancaku e." Ngomong, "Bapakmu sering rene, kancaku kental kuwi." Katakan, "Kanca apa kok?" "Dhisik apa bapak kuwi nggadekke pit ning kene iki." Jadi dulu menggadekan pit ontelnya itu di sana gitu, saudara. Ya Allah, oh saya dulu diajak ke sini tuh nggadekke pit aja boleh gitu. Artinya ya Allah, sebegitunya apa orang tua kita itu mengorbankan sesuatu yang malu menurut pandangan orang lain pun dilakukan asalkan halal untuk anak tercinta. Nah, maka kita harus apa? Berbuat baik untuk orang tua kita. Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Bersyukurlah kamu kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi ini hebatnya orang tua kita, apapun pendidikannya, apapun status sosialnya, mereka adalah orang-orang yang hebat di mata Allah. Kenapa? Karena anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bayangkan orang tua kita ini kedudukannya disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mandi, saudara. Maka salah satu doa yang tidak pernah tidak terkabul adalah doanya orang tua kepada anaknya. Kenapa orang tua doanya selalu dikabulkan oleh Allah? Karena yang dikabulkan doanya oleh Allah, satu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dua, orang yang banyak bersedekah, tak pernah berhenti hanya karena Allah. Siapakah yang setiap saat bersedekah dan tidak pernah berhenti dan ikhlas karena Allah? Siapa kira-kira? Orang tua kita. Lainnya belum tentu. Lainnya transaksional, saudara. Hitung-hitungan hanya orang tuanya. Kan tidak pernah kita, "Lendok tak sekolah ke dur ya, iki entek wis 2 miliar." Ya. Somben balekno yang kerja, cicilan. Ada kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada.
gitu. Makanya apa? Ini loh mandinya doa orang tuanya. Bahkan doa yang baik dikabulkan, yang tidak baik saja dikabulkan. Itulah orang tua kita. Makanya apa? Orang tua kita itu kalau orang Jawa malati. Tasik kemutan malati. Ya. Jangan berani-beraninya dengan orang tua walaupun titel kita ini sudah profesor, doktor, ABC, TBC. Sudah, ya. Saking banyaknya gelar. Ketika ke orang tua seluruhnya harus ditanggalkan dan kembali ke masa kecil kita. Sudah le kok nanu le nggih le sampun bali ya nggih le timbakno sumure nggih wis enggak usah ngelihat profesornya. Saudara, profesor harus tinggalkan ketika berhadapan dengan orang tua kita nggih wis pokoke nyango pasar tiru ya le napa to Bu tukokno kuwi lho apa jenenge bumbon kuwi lho oh nggih lombok 1000 ini 2000 nggih ya. Jadi ketika tahu loh ini masalah toh iya lho kok bojo piyambak nggih aku ya birrul waliden seperti itu. Jangan sampai le aku tukokno iki le jenengan mboten pirsa kula niki dokter lho nggak bisa gitu kan. Nah, apa sudah harus luluh hancur ego kita ketika berhadapan dengan orang tua kita. Orang tua kita itu kan hanya ingin anaknya baik, soleh, solihah, jadi orang yang bagus, syukur sukses secara ekonomi dan peduli sama orang tuanya, selalu datang sowan ke sana, kemudian membawa apa yang disukai, kemudian sungkem dengan kata-kata yang lemah lembut dan menawarkan menapa ingkang dipun kersakaken. Itulah anak. Ya kalau ibu saya itu gampang sekali, kesukaannya hanya apel, manggis, kemudian jeruk sama duit, itu sudah cukup. Nuwun sewu lho Bu, menawi mirengaken. Ya, jadi begitu gampang. Itulah namanya qurrata ayun, penyejuk hati. Kalau kita punya anak penyejuk hati, kita kalau tua itu lebih bahagia. Begitu kita sakit, anak-anak kita nggak usah disuruh, begitu di SMS langsung berpulang, langsung royoan yang perlu ngelebok kening rumah sakit, membawa ke dokter yang super spesialis. Anak satu dengan ayahnya royoan deposit, bayari disian. Kenapa? Soleh solihah. Inilah kalau tidak soleh solihah, aduh, jadi anak salah. Saudara, orang tuanya mau meninggal dunia malah suruh balik nama sertifikat. Ya. Hati-hati ya. Yang kedua, potensi anak itu menjadi perhiasan. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namanya perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang ingin ditampilkan ke orang lain. Itu namanya perhiasan. Biasa harusnya di luar, tapi karena ini perhiasan dikeluarkan kok. Kudune kalunge ning jero, ning iki larang liontine berlian mutiara ditokke. Kudune anteng-anteng iki rapet, ning gara-gara larang kemebyor kerudunge sing transparan. Nah, kenapa? Perhiasan kok. Begitu seorang guru jam tangannya mahal, harusnya kiri sebelah kanan. Bawa apa? Kalau nulis anak-anak biar tahu. Iki lho le, Rolex bro. Gimana? Kok ora padha takon to iki? Wah, bolak-balik nulis. Kudune lengan panjang, lengan pendek ben ketok perhiasan. Anak kita pun perhiasan. Contoh, kalau kita ditanya tentang anak kita, nuwun sewu Bapak Ibu, putranipun pinten? Jawabnya gimana? Sekawan. Alhamdulillah nomor setunggal wonten Unbra, nomor kalih wonten UNER, nomor 3 wonten ITB, nomor sekawan wonten UGM. Malah niki sing keponakan nomor gangsal niki sampun mlebet UGD. Malah ntar UGM kok UGD. Tidak ditanya tentang kuliah di mana, tapi karena perhiasan diceritake. Aku ora takoni jane, lho anak iki mboten niki lho perhiasan. Apa? Senang. Ikan baju soalnya kalau akak bilang gara-gara pun betul dikit. Ada kon cerita kuwi wis 2 jam ora rampung. Kenapa? Perhiasan. Jadi seperti itulah anak kita ini. Kalau baik, penyejuk hati dan perhiasan. Yang terakhir ini
Anak bisa menjadi tok sumbering bancono, saudara. Apa? Sumber masalah, sumber ujian dan malapetaka bagi orang yang lengah mengelola anak sebagai investasi. Dia berubah menjadi high cost, anak ekonomi berbiaya tinggi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi tok sumbering bancono. Coba kalau anak kita ini tidak soleh solihah, sedih nang mboten ora? Sedih, saudara. Ditakoni anak ini merupakan bencana. Itu lagi ditakoni. Pak, Bu, putranipun pinten? Anu sampun pejah sedaya. Saking manyel ya anake gitu. Lho, riyen kados sekawan, nggih pun manu kok pejahe bareng niku kok. Nyemplung segara kidul niku lho. Kenapa? Sudah dia paling down kalau diajak bicara tentang anak. Kenapa? Karena anaknya menjadi sumber musibah. Ya, yang paling berat adalah musuh itu dari dalam keluarga kita. Musuh dari luar mudah dihadapi, tapi musuh dari dalam itu yang paling berat, penderitaannya panjang. Makanya nasihat kiai saya benar. Luwe apik kowe anakmu nangis saiki timbangane kowe besok tuwek digawe nangis karo anak-anakmu. Ini kata-kata ini singkat tapi bagus menurut saya tuh. Artinya apa? Lebih baik anak kita itu kita arahkan agak ya tegas sedikit di saat-saat dia menyelupkan, kita celupkan dalam Islam, daripada besok kita lengah kemudian di akhir tua kita dia menjadi musuh kita dan akhirnya membuat kita selalu menangis. Sudah. Untuk mendidik anak tidak harus selalu demokratis, saudara. Demokratisnya nanti ketika anak-anak sudah bisa diajak sharing. Jangan sampai, nah kamu sudah sholat? Belum tuh Pak? Oh ya nggak apa-apa. Ya, nanti sempetin ya, kalau sempat, kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Nanti besok kan masih ada waktu untuk sholat. Bubar bro. Ya, itu demokrasi yang ngawur.com, saudara. Ya. Nah, sholat harus. Gitu. Ketika adzan harus sudah mati komputernya. Sudah panggil pertama halus-halus. Oke, ini kalau kamu tidak ikutin nasihat Abi, internet Abi putus saja, karena internet telah merusak akidah kalian. Tapi kalau kalian tetap melaksanakan ibadah, habis maghrib tetap sholat, subuh ngaji, habis maghrib ngaji, habis subuh juga ngaji, oke deh, internet boleh dipakai. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Kenapa tuh Abi kok gitu? Ini tak cerita nih. Sumbenian kowe kabeh iki ora dadi anak sing sholihah. Abi karo Umi itu rugi sak kayang-kayange. Rugi pol wis. Kamu sebagai anak itu nothing for me. Enggak ada apa-apanya buat orang tuamu, kamu tidak menyumbangkan apa-apa, Nak. Makanya kenapa Abi dan Umi itu berjuang untuk agama Allah demi mbahmu juga. Untuk apa? Biar Abi bisa berbakti kepada beliau. Oh gitu, iya. Kalau kamu tidak berubah sikapmu seperti ini, Nak, sangunya limited, sangunya terbatas. Kedua, ke sekolah tetap naik angkot. Angkot itu apa ya sini ya? Kol kol itu Pak. Kol Kediri Pare itulah. Nah, itu sudah harus pakai itu. Titik. Nah, dari sini jalan. Abi kejam, ya. Kalau kamu baik, Abi sayangnya minta ampun. Kamu minta apa saja, pasti Abi belikan kalau Abi bisa. Yang terakhir harus diberi catatan, saudara. Ya. Kalau bisa, ya Raiso. Abi katanya membelikan HP. Kalau Abi bisa. Nah, iki rong iso lho, Nduk. Ya, nah, gitu. Jadi ada diplomatis sedikit kalau di debat anak kita sekarang kan pinter-pinter, saudara. Makanannya lebih baik daripada kita dulu gitu loh. Jadi cerdas-cerdas gitu. Sedikit saja kita bisa
bantah oleh mereka. Itulah 3 potensi anak kita. Makanya anak kita adalah investasi, makanya harus kita kelola sebaik-baiknya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak yang investatif sehingga ayah ibu kita itu bahagia karena anaknya? Yang tahu siapa? Diri kita sendiri, karena orang tua ini sudah sungguh luar biasa pengorbanannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kok cepet jamnya ya? Baru yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwariskan, au mushafan waruthah. Mushaf Al-Quran yang diwariskan itu termasuk amal jariyah. Mushaf Al-Quran yang diwariskan itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekedar menghadiahkan Quran kemudian kita terus pensiun? Bukan begitu. Yang dimaksudkan adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini coba bayangkan Ustadz yang baca Al-Quran tadi, gurunya, pahalanya, subhanallah. Kenapa? Karena fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin asra hasanatin. Bacalah Al-Quran karena Allah akan memberi pahala kepada pembacanya, setiap huruf itu 10 kebajikan. Jadi yang dibaca Ustadz tadi itu sempurna sekali, mumtaz, lulus dengan predikat summa cum laude, bacaannya sempurna. Itu satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau yang dibaca oleh Pak Seno itu yang hati sebelahnya itu saudara, ya satu huruf 2 pahala. Kenapa? Belum sesempurna Ustadz tadi. Jadi orang mau belajar Al-Quran itu kalau salah tidak berdosa itu ya, tetap dapat 2 pahala. Kalau benar 10 pahala. Kalau dia bisa mengajarkan Al-Quran, maka tidak hanya beliau yang dapat pahala, tetapi mereka yang membaca pahalanya juga bagi yang mengajarkannya. Itulah namanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Maka para guru-guru TK, PAUD, TPA jangan berkecil hati, walaupun mungkin tidak setenar para guru besar, tetapi pahalanya mungkin bisa lebih banyak guru-guru TK, TPA. Kenapa? Karena telah meletakkan dasar-dasar Al-Quran dengan benar. Jadi apa? Kadang orang itu gengsi, belum tentu di sana ada amal jariyahnya. Sekarang harus cari amal yang bersifat investatif. Makanya bagaimana kita bisa berperan? Kita harus berperan. Kalau ada TPA, ada pondok-pondok pesantren, ada sekolah-sekolah Islam, ada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, TPA, PAUD dan sebagainya, kita yang tidak punya kemampuan di situ dan punya kemampuan lain, dukunglah. Kenapa? Mendukung itu termasuk akan mendapatkan rewardnya. Bayangkan Al-Quran ini 340.740 huruf menurut Ibnu Katsir. Kalau orang yang kita ajarkan itu bisa khatam Quran seminggu sekali, wow, itu pahalanya mengalir saudara, mengalir. Tiba-tiba kita bisa surganya PMDK loh. Kenapa? Gara-gara kita mengajarkan Al-Quran itu. Apalagi para mufasir itu. Itulah namanya al-mushafan waruthahu, atau mushaf Al-Quran yang diwariskan. Jadi kalau bacaan Qurannya bagus itu, kalau ngimam itu yang jadi makmum kan suka Pak ya? Suka.
walaupun agak panjang kita tenang. Wis bacaane elek dawa itu mengganggu stabilitas nasional, mesti diincim karo jamaah. Angger tek Ramadan sapa imame? Si A. Wes aku ning omah wae iki. Aku tak ngimami keluarga wae. Lah ngopo to? Wis bacaane dawa tur elek. Kayak di Solo itu ada masjid bagus di Jalan Slamet Riyadi, jalan utama. Itu imamnya Masya Allah saudara, sudah sepuh dan kurang bagus, lagunya Dandang Gula saudara. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya pas mampir saat itu, ya Allah, ini kok ya urip bangun. Ini kok ya jadi imam masjid rawatib gitu loh. Ya yang kayak gitu bolehlah jadi imam khusus duhur sama asar gitu. Jadi orang krungu burine gitu. Jadi bangsa sing bacaannya belum bagus, kalau jadi imam spesialis duhur sama asar aman wes. Komatono, mana tuh wani duhur kok. Oh, kira-kira begitu gitu ya. Jangan. Jadi kalau bapak-bapak juga nanti menghadapi Ramadan yang jadi imam para jamaah dimanapun anda berada, kalau jadi imam lihatlah kondisi jamaahnya. Pilih imam yang bacaan Qur'annya paling bagus. Yang kedua hadisnya yang paling mumpuni. Yang ketiga yang paling senior. Ya itu hadisnya begitu. Kemudian kalau sama-sama yang lebih dulu hijrahnya, kalau sama-sama yang lebih dulu masuk Islamnya, kalau sama-sama yang lebih dulu mbau rekso di situ, artinya yang lebih dulu bertempat tinggal di masjid itu, itulah yang berhak menjadi imam. Kita tidak boleh walaupun hebat datang ke masjid adzan selesai kok mati imamnya bro, nggak apa-apa, aku wani orang, tidak boleh saudara, apa melanggar SOP itu ya. Jadi apa, tetap saja kita jadi makmum. Kalau sudah jadi makmum karena kita bukan mukimin di situ. Dan ingat jangan lama-lama, apalagi jamaahnya kalangan IKD kan macem-macem, ada yang asam uratnya 12 ada yang tensinya 200, ada yang selonjor, ada ya gulanya 400 ya. Tensinya udah wasmanya itu Pak, imam harus tanggap ing sasmito. Ada yang gemuk, wah sepuh gemuk itu perjuangan luar biasa saudara. Kalau imamnya kelamaan ini bisa pembunuhan berencana namanya ya. Wah, Allahu Akbar, sujudnya lama sekali. Wow, bisa protol.com itu saudara ya. Jangan pokoknya imam itu contohlah Rasulullah. Kalau di sini ya contohlah Kiseno. Kalau saya jadi imam itu pasti jamaahnya bestseller saudara. Ibu-ibu pasti sesek-sesekan, sesak penuh. Kenapa? Karena tahu nanti pasti tidak pernah lama-lama. Ya. Spesialis surat-surat makiyah saudara. Jadi itulah apa cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kuwi makmum ya ces lho atine. Alhamdulillah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmumnya karo cocok dulu. Oh alah kere. Penak gitu kan, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mesti seneng jamaah, yakin aku. Totoan wani aku. Tenan malah. Ngono ki makmum ya wenting lah ya. Ngene iki lho, salate ya enak tenan. 20 menit lah mung 11 rakaat ya wis rampung gitu kan. Ya, kalau 23 bagus. Kenapa? Tapi jangan panjang-panjang. Tapi juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti seperti masjid di Bolowono. Zaman dulu, Allahu Akbar, subhanallah, amin. Allahu Akbar. Jadi terakhir saya sudah tua ke sana, alhamdulillah sudah agak berkurang saudara. Ya, tidak terlalu cepat, cuman masih gestrek. Oh, ya. Jadi kita mau au gitu sudah. Isinya Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, sub, sami'ul hamidah, Allahu Akbar, sub, Allah. Jadi untuk sub tok. Aku nuwun sewu, Pak Lik kula ingkang mirengaken wonten Bolowono.
Dan saya lolek. Ya sudah, santai aja. Sholatnya Imam Syafi'i itu kalau sholat ya tumak nina, enggak gudak-guduk kayak begitu. Ini gudak-guduk dapat jumlahnya, tidak dapat nilainya. Itu nanti kita rugi ya. Pelan-pelan. 13 kayak di Masjidil Haram, bagus saudara. Wah, sono peng-pengan, sholatnya hampir 2 jam. Wes, kuwi ning IKD ya Imam Salam makmum ilang saudara. Wah, wis genah wi asli. Wes aja. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, perpet. Wes iki ya. Mendung anggen danu wisan udah. Lah kok Yasin. Perjanjiannya orang nggo Yasin iki jarene. Lah kok Yasin ditokke. Wes sesuk pindah Masjid Baitur Rahman kono. Ya, tapi di Masjidil Haram itu juga berubah loh saudara. Terakhir saya umroh itu pas hari Jumat saya terlambat, sehingga dapat di panas-panasan seperti jamaah di belakang. Bayangkan di Mekah panas itu kan dahsyat saudara. Imamnya hebat. Setelah Fatihah, Qul huwallahu ahad. Imamnya ngerti duman ikadi. Batinku alhamdulillah pinter. Imamnya kok yang ngerti batinku. Apa? Kedua, inna atoina. Jadi tidak selalu sabiki saudara. Jadi apa? Boleh saja loh. Imam Jumatan inna atoina kulhu boleh. Suwardi Pak M.A. Samelan pernah seperti itu ketika di Masjid Baitur Rahman. Wah, seperti itu saudara. Apa? Boleh. Kenapa? Tahu jamaahnya meledak sampai luar, yang di luar kepanasan. Daripada nggak khusuk, perpendeklah sholatnya dan bacaannya. Dan itu cocok untuk kalangan Kediri dan sekitarnya. Bangsa pendek-pendek itu yang senang gitu nggak hanya di Indonesia saudara, di luar negeri pun juga senang. Pokoknya selama jamaahnya masih banyak mayoritas orang Indonesia, tetap makiyah laris saudara. Saya bertanya, biasanya panjang atau pendek Pak? Oh oke. Ya, sesuaikan saja. Setelah selesai, biasanya saya setelah dapat 2 rakaat salam, terlalu panjang apa enggak? Mboten Pak, pas nih. Ya. Boy bangsa ina atau ngoten niku yang mriki cocok sedaya. Ya, ngono. Bangsa pendek iki imam ya ora stres ya saudara. Ada imam terlalu lama, jamaahnya merotoli. Terjadi ya. Kita jangan seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu, 7:30 masih kuat? Ya, perjalanan saya Solo ke Kediri itu 10 jam. Ya, kita ya kira-kira ya 5 jam sajalah pengajian kita hari ini. Yang keempat adalah membangun masjid. Au masjidan barahu. Termasuk amal investatif atau amal jariah adalah membangun masjid. Apa maksud membangun masjid? Apakah fisiknya saja? Tidak cukup. Membangun masjid itu yang disunahkan adalah membangun dan maintenance-nya, membangun dan memakmurkannya. Seperti inilah membangun masjid itu. Jadi masjid itu penuh dengan kegiatan. Jangan sampai kita membangun masjid, kemudian masjid megah bangunannya, tapi sepi dari jamaah. Itu yang termasuk yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Bangunlah masjid, tapi masjid yang makmur. Ini adalah masjid depan rumah Kiseno saudara. Sementara ini gambarnya. Yang penting gambar dulu baru jadinya belakangan kan begitu saudara ya. Yang penting bahwa enek gambare gitu loh ya. Jangan sampai bangun masjid tanpa gambar. Ya. Siapa yang membangun masjid karena Allah, dari hartanya Allah akan membangunkan rumah yang semisal di surga. Dulu kan para kiai-kiai kita memotivasi terus kau nyumbang semang sak sebenarnya rumah yang swarga. Sesungguhnya itu untuk motivasi saja saudara. Tidak cukup semen sak punya rumah di surga. Apa kemurahan swarga nih gitu loh saudara ya. Jadi kita kadang-kadang dinina bubukkan itu motivasi bagi orang awam, tapi bagi jamaah IKD harus dijelaskan bukan begitu maksudnya. Artinya kita harus peduli dengan masjid berapapun kekuatan kita. Bagi yang kaya-kaya, uangnya puluhan miliar gitu, ya bangunlah masjid 3 atau 5 gitu. Kenapa? Setiap kota ada, Kediri ada, Jombang ada, Mojokerto ada. Itu apa? Termasuk amal investatif kita. Mimpinya Kiseno bisa membangun 100 masjid.
Ya, mimpi saudara. Semua berangkat dari mimpi dulu ya. Amin Allahumma amin. Ini insya Allah sebelum Ramadan satu masjid akan jadi. Ya, masjid itu menelan anggaran 3 miliar sementara. Masjid yang pertama kali saya pasang 4 LCD di masjid itu. Jadi besok kalau Jumatan khotibnya harus pakai laptop saudara, supaya jamaah tidak banyak yang berzikir ke bawah. Ya, itu khusyuk belas railing, komat barang tetap khusyuk. Saking apa? Khotibnya mampu menenteramkan hati jamaah. Jadi kalau ditanya, Ustadz, tadi kok banyak yang pengajian banyak tertidur? Oh, saya kalau ada jamaah yang tertidur ketika saya ngisi ceramah, saya berbahagia saudara dan bangga. Kenapa? Orang yang mudah tidurnya itu orang yang tentram hatinya. Jadi kalau saya ngisi ceramah banyak yang tidur, berarti tausiah saya bisa menenteramkan hati jamaah. Hebat toh ya. Yang kelima, au baitan ibnis sabil banahu, membangun rumah susun untuk para ibnu sabil, orang-orang yang musafir yang dia tidak punya bekal. Dia kalau kita bangunkan rumah susun, ini pahala saudara. Jadi kebijakan para kepala daerah yang membangun rumah susun, kalau benar motivasinya, insya Allah termasuk amal jariah atau amal investatif. Au nahron ajrohu, atau membangun irigasi atau bendungan yang dialirkan. Seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia, kira-kira amal apa yang paling tepat untuk ibu saya? Bangunlah sumur di Madinah. Maksudnya apa? Supaya sumur itu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bapak ibu membangunkan sumur untuk almarhum almarhumah, itu insya Allah pahalanya akan sampai kepada beliau ya. Yang ketujuh, sedekah hartanya dan semasa sehat dan masih hidup, itu termasuk amal yang investatif. Makanya kalau nyumbang yang banyak, sumbangannya jangan seperti ini saudara ya. Sewu. Kalau saya ikadi tadi diumumkan oleh panitia bagus ya, kalau pengajian itu sekali datang sudah di atas 5 juta, itu tanda jamaahnya baik hatinya. Amin Allahumma amin. Hebat IKD ini ya. Solo kalah telak. Alhamdulillah jamaah saya yang saya asuh itu 1.500. Itu kalau pas Pak Seno saja naik, Pak mungkin sungkan. Tapi kalau yang lainnya bertahan di 1,5 juta. Berarti kan racak nyewu. Ya, seperti itu saudara. Ya, ini racak sewu. Tapi kalau Pak Seno pertama kok berapa infaknya? Cuman 1,5 juta. Wah, ini enggak aneh, ini enggak linear ini. Saya kasih materi the power of sodakoh, kekuatan sodakoh. Jangan dikelilingkan kotak infaknya sebelum selesai ceramah saya. Tengah-tengah, wes. Siap. Wah, sudah. Begitu selesai dibuka 6 juta saudara. Ada pengaruhnya ceramah terhadap nilai infak. Bulan depannya lagi kembali asalnya. Jadi orang itu harus dimotivasi terus, itu begitu saudara ya. Racak nyewu. Kotak infak rusak itu gara-gara ini saudara ya. Ya, kenapa? Karena Pak Timurani bawa pedang saudara ya. Nanti yang maring ngerusak duit ning kotak ya, hati-hati ya. Yeah. Di Solo itu kencing di terminal itu sekali 2.000 saudara. Sekali masuk 2.000. Bayangkan kalau anyang-anyangan bisa 10.000. Wah gitu kan ya. Kalau 2.000 itu ya amalannya Dursosono saudara. Dursosono ini karo gawe gitar. Kalau nyanyi lagunya oplosan. Lumayan 2.000 anak buah Dursosono. Tapi kayak yang bagus amalan itu kayak Brotoseno ini. Pokoknya nggak jenenge nek senone. Pokoknya apa ide dipek-pek dhewe kira-kira gitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia, inilah kira-kira amal-amal yang bersifat investatif. Ini baru separuh ceramah saya. Ya, nanti sisanya kita sambung tahun yang akan datang. Kalau ada ustadz yang berhalangan,
Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan amal-amal investatif kita ini bisa kita wujudkan di masa yang akan datang. Mari kita berdiskusi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, apa yang sudah sukses, untuk sama-sama membangun amal jariah, membangun amal investatif, karena itu merupakan akselerasi atau lompatan amal-amal kita untuk menutup masa lalu kita yang mungkin dulu belum tersentuh dengan kemanfaatan amal investatif itu. Semoga barokah dan manfaat buat kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.